Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya gemetar, perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klannya telah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam-dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum melancarkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Patua Hun Mo menunduk. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap Xiao Chen, yang memegang kapak besar berwarna darah. Patua Hun Mo mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menolak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya menghantam tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Patua Hun Mo. Kapak berwarna darahnya yang sangat besar itu seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat itu dengan kejam menusuk ke arah Patua Hun Mo. Tidakkah kamu akan tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Orang tua Hun Mo dengan dingin tertawa saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk sarang laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa gangguan. Jiji, kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat dihilangkan saat menghantam jaring. Kecepatan saat kapak besar mendarat melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke dalam kuil mare. Pada akhirnya, itu berhenti hanya setengah kaki dari Patua Hun Mo. Blood Axe Xiao Chen memang hebat. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan. Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong, dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Patua Hun Mo. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan Patua Hun Mo merasa sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum dengan lembut menekan kapak. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Orang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya menghilangkan seikat rambut Patua Hun Mo. Patua Hun Mo menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena menjadi sombong. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya, yang menutupi matahari, tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah iblis langit, gigit. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin setan tua Hun Mo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Cahaya berdarah yang menusuk menembus awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu dengan liar menyerang Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa bereaksi. Retasan membelah tanah. Kapak besar berlumuran darah di tangan Xiao Chen menari dengan liar seperti kincir angin saat dia menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki muncul dari kapak. Itu disertai dengan dentuman sonik yang dalam karena bertabrakan dengan keras dengan darah yang bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah disambar dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Teriakan aneh yang tajam muncul saat sepasang gunung berubah menjadi debu. Meski telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari Bloodlight itu sangat kuat. Itu sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang bisa dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus terdengar. Cahaya darah itu adalah benda seperti katak. Namun, warnanya benar-benar merah tua. Ada tak terhitung kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa kumpulan daging itu memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Sebenarnya itu adalah Soul Curse Toad. Patua Hun Mo ini benar-benar kejam. Yao Lao mengamati kodok darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar tentang kata kutukan jiwa ini. Itu dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk membunuh satu sama lain. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan kata kutukan jiwa akan dimurnikan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Begitu benda ini dilepaskan,
itu akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, ia bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kodok darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit katak kutukan jiwa. Pergilah. Pak Tua Hun Mo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen, yang jaraknya cukup dekat. Katak kutukan jiwa itu sekali lagi melesat setelah mendapatkan perintahnya. Orang tua Hun Mo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara katak kutukan jiwa menahan Xiao Chen. Setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan tempat fatal Xiao Chen. Pak Tua Hun Mo berniat membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen tidak punya pilihan selain beralih dari serangan ke pertahanan. Dia bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk, Yao Lao dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut membuat beberapa komentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiao Yan terfokus pada Xiao Chen. Xiao Chen mungkin terkendali dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah dari Pak Tua Hun Mo, dia masih orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal-hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hun Mo. Aku ingin tahu seperti apa situasinya di dunia itu. Kepala Xiao Yan menoleh ke alam, yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya, tetapi saat ini tidak mungkin untuk mengamati dengan jelas situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Sepertinya dia berniat untuk menunggu 2 pertempuran itu berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Jika Pak Tua Hun Mo dan Hun Qian Mo menang, Hall of Souls akan memenangkan 2 dari 3 ronde. Maka, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens saat Xiao Yan berpikir sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu, Bang. Sementara Xiao Chen dan Pak Tua Hun Mo sedang terlibat dalam pertempuran yang ganas dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik dengan ledakan ini. Orang bisa melihat terowongan spasial dari sebelumnya tiba-tiba meledak saat 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka telah keluar. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu keluar dari terowongan spasial. Hi, hantu tua. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Hun Qian Mo menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak sengsara, bahkan pakaiannya tampaknya tidak disentuh, tetapi seorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa doki di dalam tubuh orang tua ini telah habis sampai tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan itu di alam itu. Nenek moyang dari menara pil di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Elder Qian Mo, apa hasilnya? Elder, apa hasilnya? Baik kepala aula jiwa dan Xiao Yan di bawah membuka mulut pada saat bersamaan. Hasil pertarungan antara 2 individu ini sangat kritis pada saat ini. Hun Qian Mo dan leluhur dari menara pil ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum keduanya berkata, anggap saja seri, kekuatan keduanya sangat mirip. Itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka akan bertarung habis-habisan sampai mati. Tapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai tahap seperti itu. Kepala aula jiwa dan Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiao Yan masih baik-baik saja, tetapi kepala Hall of Souls akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. Anda seharusnya tidak kecewa. Dengan campur tangan iblis tua ini, cukup bagus untuk berakhir seri. Hun Qian Mo mendarat di samping kepala aula jiwa dan memberitahunya dengan suara lemah. Dia terdiam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, ini tidak terduga, dia benar-benar telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Kepala aula jiwa tidak mendengar suara gumaman Hun Qian Mo. Dia tertawa getir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Pak Tua Hun Mo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas, selama Pak Tua Hun Mo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qian Mo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening.
Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan menjadi sedikit sulit, apa? Ekspresi kepala Hall of Souls mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Patua Hunmo memiliki kekuatan bintang 5 Doseng yang canggih. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 menengah Doseng. Mengingat celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Patua Hunmo untuk menang. Jika sangat mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu, jawab Hun Qianmo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan dia bahkan tidak akan cocok untuk Xiao Chen. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens. Pada saat ini, Xiao Chen sepertinya masih dirugikan. Sekilas sepertinya dia panik saat berhadapan dengan serangan gabungan dari Patua Hunmo dan katak kutukan jiwa. Semoga semuanya lancar, dentang. Tubuh besar Soul Kerstot itu seperti bola meriam saat ia dengan kejam menghantam kapak besar itu. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin menyerbu ke tempat fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu mengirim rantai seperti ular berbisa itu terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya pulih. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Xiao Chen, tidak peduli seberapa berpengalamannya kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi dari seorang idiot. Sosok Patua Hunmo muncul di kepala katak kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan tertawa terbahak-bahak, di depan semua pahlawan di dunia. Kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Patua Hunmo. Tidak ada satupun fluktuasi muncul di wajah lamanya, tetapi Doqi yang besar dan kuat yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram pegangan kapak lebih erat saat dia mengangkatnya ke atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. Sombong. Patua Hunmo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika dia mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati. Doqi yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk pusaran Doqi yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Doqi di seluruh tubuhnya secara bertahap dihancurkan. Jika masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa nafasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Gemuruh. Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir melonjak. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke arah awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke tingkat lanjutan bintang kelima kelas Doseng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Patua Hunmo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah bintang kelima kelas Doseng. Bagaimana bisa, semesta terputus, alam semesta terputus. Xiao Chen tidak memberi Old Mo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat busur aneh melintasi langit. Segera setelah itu, garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir bergemuruh saat aura berdarah melonjak ke langit sementara keinginan membunuh mengalir. Desir, Patua Hunmo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Saat dia menghadapi garis berdarah aneh, yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam naik dari dalam hatinya, tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat bersamaan. Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya pada saat ini, dia pasti akan sulit melarikan diri dari kematian. Melahap serangga kutukan. Tangan Patua Hunmo menekan kepala kodok kutukan jiwa di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Katak kutukan jiwa segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar kodok kutukan jiwa meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Patua Hunmo. Meneguk. Setelah Patua Hunmo menelan katak kutukan jiwa, tubuhnya mulai mengeluarkan gumpalan darah. Sekilas, dia tampak cukup menakutkan dan Doqi perkasa yang bertahan di sekitar tubuhnya tampak cukup menakutkan. Pada saat ini, Doqi-nya menjadi sangat kejam. Meratap. Ratapan gemetar terdengar dari mulut Patua Hunmo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut besar yang luar biasa milik Patua Hunmo.
Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bang! Bola darah kental mengalir keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintasi langit. Bang! Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Ini menyebabkan mata mereka menjadi merah darah, tetapi untungnya mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan tertentu. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali ke emosi kekerasan. Mata kelompok Xiaoyan di gunung jatuh terus memindai bola berwarna darah yang lebarnya ribuan kaki. Meski ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari gunung jatuh akan berubah menjadi tanah datar di mana leluhur Xiao Chen. Xiaoyan hendak mulai mencari karena pikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah besar. Kedua sosok ini melesat ke dua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini hingga runtuh. Adegan ini membuat semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan gaya bergoyang. Tubuh mereka yang berlumuran darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiao Chen, Penatua Hun Mo. Kedua belah pihak dikejutkan setelah melihat penampilan menyedihkan kedua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menyeka bekas darah dari wajahnya. Dia memelototi Patua Hun Mo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya di tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng. Dia tidak dapat terus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 Doseng yang canggih. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Patua Hun Mo juga seorang individu yang kejam. Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat-saat terakhir dan menghindari bencana. Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin akan sangat meningkatkan kekuatannya tetapi gejala sisa yang dia alami juga akan sangat serius. Dalam beberapa dekade berikutnya, orang tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena Doki-nya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiao Chen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiaoyan. Pada saat ini, dia dan Patua Hun Mo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen akibat kelelahan, Patua Hun Mo benar-benar sedikit sengsara. Leluhur Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Xiaoyan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerahkan Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. Saya baik-baik saja, namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkanmu untuk babak final. Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia meratap dengan suara yang agak menyesal. Hasil imbang lainnya, Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa getir. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti pertandingan yang paling penting jatuh ke tangan Xiaoyan. Serahkan pertandingan final kepadaku, gambar, tetua klan Hun, kamu benar-benar terlalu sombong kali ini. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Patua Hun Mo. Kenapa tidak kamu mencobanya lain kali? Wajah Patua Hun Mo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi dengan amarah saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan Soul Kerstot. Selain itu, luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala. Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi Istana Langit, namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas ini. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika Anda kalah di pertandingan terakhir, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat kapan waktunya tiba. Patua Hun Mo dengan marah berteriak. Keberadaan Hall of Souls sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk bertabrakan dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menginginkan perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kita selesai di masa depan. Kepala Hall of Souls menjawab dengan suara samar. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Mi Seng, persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiaoyan. Mata Hun Mo kian menatap Xiaoyan yang jauh saat dia berkata, pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Hall of Souls sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api lotus pemurnian setan. Anda lebih baik tidak berakhir tiba-tiba kalah. Patua Hun Mo dengan dingin meludah. The Purifying Demonic Lotus Flame, kepala aula jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qian Mo di sampingnya. Senyuman aneh melintas di matanya. Kepala desa segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya api lotus pemurnian iblis di tangannya.
Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swoosh saat mereka menangkap kepala Aula Jiwa melangkah maju. Nama ganas yang pernah diperoleh kepala Aula Jiwa di Central Plains telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun dia secara bertahap memudar dari pandangan seseorang karena retretnya yang berkepanjangan, reputasinya yang ganas belum hilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Jika seseorang ingin menentukan peringkat individu teratas di Central Plains, kepala Aula Jiwa, Hun Miseng, akan mengambil kursi teratas. 2 hasil imbang dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala suku ini, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhirnya. Kepala Aula Jiwa berada 1000 kaki dari Xiao Yan ketika dia akhirnya berhenti dengan lambat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiao Yan bertukar pandangan dengan kepala Hall of Souls. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara sepertinya meningkat pada saat ini. Kita harus menyisakan ruang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala balai harus menjaga dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Haha, Hall of Souls tidak membiarkan siapapun tetap hidup saat melakukan sesuatu. Cara berbicara ini hanya untuk individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang mengkhawatirkan semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, dia akan menjadi sedikit picik. Kepala Aula Jiwa tertawa keras saat dia menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting hari ini. Salah satu pihak adalah kepala Aula Jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Rumah Langit. Pertarungan antara mereka berdua menentukan pemenang dan pecundang dari pertempuran ini. Klan telah mengkritik saya karena Anda. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Magia untuk menangkap Xiao San. Pikiranku adalah kita harus melenyapkan semua orang saat membuat serangan, tapi kepala suku ini telah melakukan mundur untuk berlatih ketika perintah dikeluarkan. Beberapa bawahan saya sedikit malas dan hanya menangkap Xiao Zhan karena saya tidak ada. Anda berhasil melarikan diri dari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam 1 dekade atau lebih, Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Mata kepala Aula Jiwa agak rumit saat dia menatap Xiao Yan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka musnahkan sejak lama, tetapi karena banyak alasan yang tak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Sekarang, ancaman ini telah mencapai tingkat di mana dia bisa bertarung dengan Hall of Souls. Jika seseorang mengesampingkan status orang ini sebagai musuh, kepala Aula Jiwa merasakan kekaguman terhadap orang ini di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan merasa sulit untuk mengatasi perjalanan berat ini dan mencapai puncak benua ini. Pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Oleh karena itu, kali ini, saya berharap untuk menghilangkan tanggung jawab itu. Kepala Hall of Souls tersenyum. Matanya menjelajahi Xiao Yan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia perlahan menyatakannya. Aku juga berharap bisa membantu mengakhiri perseteruan darah dari anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiao Yan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang pekat yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar dari dulu bahkan sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah dibunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jiama. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memikul beban perseteruan darah. Perjalanan yang telah dilakukannya telah mengasah keinginannya. Pada saat yang sama, kebenciannya pada Hall of Souls telah tumbuh. Kepala Hall of Souls tersenyum tipis setelah mendengar jawaban ini. Doki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata, serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat Anda, yang telah mengalami pertemuan yang beruntung di alam api iblis, telah menjadi bang. Sebelum kepala Aula Jiwa dapat mengucapkan semua yang ingin dia katakan, ledakan sonik rendah dengan cepat ditangkap oleh telinganya. Selain itu, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar. Sesosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Kedua jarinya melengkung, dan semai api merah muda menari-nari dengan gembira. Suhu dunia naik saat api merah muda muncul. Serangan itu datang dengan sangat cepat. Bahkan kepala Hall of Souls yang tenang memiliki ekspresi terpana di matanya. Detik berikutnya, doki hitam pekat di permukaan tubuhnya telah diaglomerasi seperti refleks bersyarat. Itu dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Kedua jari Xiao Yan tidak berhenti. Mereka menekan perisai, melelehkannya dengan api merah muda yang menari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya seperti kilat saat menuju ke mata kepala Aula.
Kepala Aula Jiwa mendengus dingin ketika dihadapkan dengan serangan ganas Xiao Yan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk melawan jari Xiao Yan. Sebagai gantinya, dia membanting telapak tangannya ke dada Xiao Yan. Dia jelas bermaksud untuk menukar matanya dengan mata pihak lain. Kepala Aula Jiwa telah merencanakan dengan baik. Xiao Yan tertawa saat melihat pemogokan itu, tapi tangannya tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia menurunkannya dan secara akurat menekan jari-jarinya ke telapak kepala Hall of Souls. Api merah muda menyala dan douki hitam pekat di telapak tangan kepala dengan cepat meleleh. Kepala Aula Jiwa mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api lotus pemurnian iblis itu. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya sedikit gelap dan serius saat dia melirik ke telapak tangannya. Ada tanda sepanjang setengah inci di sana. Tidak ada darah yang keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah dibakar oleh panas yang memancar dari api lotus pemurnian iblis, sungguh layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame. Kepala Hall of Souls telah terluka saat pertarungan dimulai. Meski tidak serius, namun tetap terlihat cukup jelek. Pertarungan antara keduanya tampak seperti pertarungan jarak dekat. Apalagi, kedua belah pihak itu secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka bentrok dan berpisah. Selain beberapa individu bermata tajam, kebanyakan orang sedikit terpesona oleh bentrokan tersebut. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan saat merasa terkejut. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik kepala Hall of Souls, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangan berubah, sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. Sosok ilusi yang sangat besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang mengerikan menghantam kepala Aula Jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiao Yan, orang lain mungkin takut dengan kemarahan ilahi musim semi kuning milikmu, tapi kepala suku ini tidak takut. Kepala Hall of Souls mundur saat douki hitam meletus dari tubuhnya. Douki berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang spiritual. 10.000 jiwa yang menyembah. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Souls sebelum mereka berubah menjadi panah tajam yang ditembakkan dan dengan keras bertabrakan dengan serangan spiritual Yellow Spearing Divine Anger. Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bersenandung. Banyak ahli menjadi pucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan, dan mereka menarik diri dengan wajah kaget. Hanya kekuatan gelombang sonik yang membuat mereka sangat rentan, gelombang sonik bentrok dan menyebar ke seluruh langit. Roh ilusi yang mengelilingi kepala Aula Jiwa meledak satu demi satu. Akhirnya, semuanya meledak sampai tidak ada yang tersisa, tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuat banyak. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi kemarahan ilahi musim semi kuning. Kepala Hall of Souls ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa kepala Aula juga berada di negara surgawi sempurna, sama dengan keadaan jiwa Xiao Yan. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kepala Aula Jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari 5 bintang kelas Doseng. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritual Anda sangat kuat, saya khawatir itu hanyalah pemikiran aneh dari Anda yang ingin menggunakannya untuk mengalahkan kepala desa ini. Kepala Hall of Souls secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik kepala Hall of Souls tapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan api merah muda dimuntahkan. Mengikuti kemunculan nyala api merah muda ini, pepohonan di sekitar gunung mengeluarkan embusan dan menyala sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat nyala api berkobar. Mata kepala Aula Jiwa menyipit saat melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai setan pemurnian ini menyerang tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima cedera serius. Api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi bukan hanya api yang orang lain hanya bisa bicarakan, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame untuk melawan-lawan. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kepala Hall of Souls yang tampak serius, dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis sangat kuat,
seseorang hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala Hall of Souls berbicara dengan suara samar. Dia mengamati Xiao Yan dan sekelompok api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat samar tiba-tiba melintas jauh di dalam matanya. Itu jelas terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, api lotus pemurnian iblis mungkin kuat, tapi, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Little Yi. Di dalam tubuh kepala suku ini, sepertinya ada sesuatu yang hadir. Xiao Yan memberi kepala aula jiwa, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai saat menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, itu dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara nyala api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh sesekali akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Doki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosi yang intens terkejut menemukan bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. The Purifying Demonic Lotus Flame memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat takut banyak orang untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan barulah mereka merasakan sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian, sungguh layak menjadi pemurni api teratai setan dengan menjadi yang menakutkan ini. Para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah khusyuk dan iri. Jika seseorang melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus memecah perhatiannya untuk menahan suhu tinggi api bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang menakutkan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Doki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api lotus pemurnian iblis. Patua Hun mau menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api lotus pemurnian iblis. Meskipun kepala aula jiwa memiliki level lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan. Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api lotus pemurni iblis ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan nyala api dengan kekuatannya. Hun Qianmo menghela nafas sebelum dia segera tertawa. Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai setan yang memurnikan, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Mi Seng. Kepala aula jiwa memusatkan pandangannya pada kumpulan api merah muda yang berputar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Di atas kesungguhan ini, ada juga panas yang tidak biasa melonjak di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, orang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan Xiao Yan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang merupakan tengah pelat api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang dengan angin. Reinkarnasi Buddha yang marah. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Bas-bas. Pelat api merah muda di langit memancarkan gelombang suara mendengung setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat berputar perlahan. Selagi berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah pelat api mengeluarkan suara, embusan, saat itu tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tapi itu membengkak dengan angin saat itu melesat ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin. Api merah muda baru saja terbentuk saat melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, gunung itu dengan aneh menghilang di depan banyak pasang mata seolah-olah itu terbuat dari es. Hanya lubang seluas 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Pergilah. Segel tangan Xiao Yan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa di langit, dan pelat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan sedalam 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua benda yang disentuh sinar api tampaknya telah berubah menjadi apa-apa. Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya sebelum sinar api merah muda yang aneh itu mengunci kepala aula jiwa, yang baru saja akan mundur. Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Doki yang agung di sekitar kepala aula jiwa mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Doki terus melonjak keluar dari kepala tubuh Hall of Souls, itu tidak dapat mengejar kecepatan di mana Doki mencair.
Kekuatan reinkarnasi Engri Buddha saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika seorang elit biasa Doseng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan dapat bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Doki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan musnah oleh pancaran api. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat kepala Doki dari Hall of Souls dengan cepat menghilang. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka menoleh ke belakang ke piring api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang terpancar dari pancaran api. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Doki di dalam kepala Hall of Souls benar-benar kelelahan, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiao Yan menatap kepala aula jiwa di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Mengikuti perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan cepat. Bas-bas, sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hun Mo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat sinar api menyusut seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala Hall of Souls saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Swoosh! Pelat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Secara bertahap runtuh saat lampu merah melintas di atas langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Hall of Souls dengan kekuatan penghancur. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar itu menyebabkan beberapa elit Doseng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka takut bahkan mengambil risiko untuk bersentuhan dengannya. Ini telah menyerang, Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok itu mendarat. Bahkan kepala aula jiwa kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Nenek moyang Menara Pil juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh penjuru gunung itu melihat ke langit. Beberapa percakapan muncul secara bergelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Hall of Souls benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qianmo memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada titik di mana api merah muda itu menyebar. Meskipun dia cukup percaya diri dengan serangannya, dia merasa bahwa kepala aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Engah. Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati, ekspresi Xiao Yan tidak senang mendengar suara kecil ini. Kehati-hatian di hatinya meningkat. Segera setelah Xiao Yan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah nyala api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah saat muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah disedot kembali. Akhirnya, api merah muda menerpa tubuh orang yang perlahan berjalan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api lotus pemurnian iblis ke dalam tubuhnya. Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu segera menimbulkan keributan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiao Yan sedikit tertegun saat mereka memindai kepala aula jiwa saat dia perlahan keluar dari nyala api. Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa dari Purifying Demonic Lotus Flame memang enak. Namun, sayangnya itu bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari Purifying Demonic Flame. Kepala aula jiwa berdiri di langit. Dia menamparkan mulutnya dan senyum yang tidak biasa terlihat di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dilahap oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh.
Anda memiliki api lotus pemurnian iblis sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala aula jiwa perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan yang melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyempit menjadi seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi, Nihility Devouring Flame. Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan saat ini. Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menduduki peringkat kedua di peringkat api surgawi. Itu bahkan lebih tinggi dari Purifying Demonic Lotus Flame. Misteri seputar api surgawi ini bahkan lebih tebal dari api lotus pemurnian iblis. Setidaknya, berita tentang api teratai setan yang memurnikan telah tersebar di seluruh benua, tetapi Xiao Yan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame ini sampai sekarang. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambar untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame bisa dianggap sebagai keberadaan misterius. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Hanya sejumlah kecil hal di dunia yang bisa menahan kemampuan melahapnya, tetapi Nihility Devouring Flame ini hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah mendengar tentang tanda-tanda ini. Oleh karena itu, keterkejutan dalam hati Xiao Yan relatif kuat ketika dia melihat kepala aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame, ini, bagaimana ini bisa mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa. Kejutan yang ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di samping gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Bahkan leluhur Menara Pil mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang telah menjadi benar-benar sunyi. Nihility Devouring Flame terlalu misterius. Hanya sedikit orang yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di kepala tangan Hall of Souls. Mencicit, kelompok api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangis gembira benar-benar dipancarkan darinya. Xiao Yan, sepertinya itu sangat puas dengan seleramu. Kepala ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala dari aula jiwa sedikit tertawa saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap sekelompok api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, api surgawi milikmu ini bukanlah Nihility Devouring Flame. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit tercengang. Selain Nihility Devouring Flame, tidak ada flame surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Oh, kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar pernyataan Xiao Yan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, jika apiku ini bukan Nihility Devouring Flame, mengapa kamu tidak memberitahuku apa itu? Xiao Yan menatap wajah kepala Hall of Souls dan tersenyum. Guncangan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan devouring yang unik, tetapi Xiao Yan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang api surgawi daripada dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menenangkan diri. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan dengan tepat, tetapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala suku. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala aula jiwa mungkin memiliki hubungan dengan Nihility Devouring Flame, tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa dibuat Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain dengan api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak dapat dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki Nihility Devouring Flame. Namun, sepertinya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah api benih dari Nihility Devouring Flame? Mata Xiao Yan menatap kepala Hall of Souls saat dia tiba-tiba bertanya. Yang disebut nyala api benih ini adalah nyala api yang terpisah dari nyala esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan dari api esensi, tetapi itu jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk api benih adalah sesuatu yang dimiliki oleh sangat sedikit api surgawi. The Purifying Demonic Lotus Flame yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, tetapi itu tidak memisahkan dirinya sendiri karena begitu seseorang memisahkan dan membentuk api benih, seseorang akan menurunkan kekuatannya. Api iblis itu tidak menyukai perasaan kekuatannya yang terpisah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala aula.
Dia jelas bisa mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata-kata, nyala benih disebutkan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan-lahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala ini memiliki api benih Nihility Devouring Flame, ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka untuk menemukan petunjuk dasar dari klan Hun kali ini. Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, itu sebenarnya di tangan klan Hun. Ini bukan kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli dalam bermain api. Kepala Ola Jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara samar. Dia diam-diam menegaskan tebakan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status tinggi, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan orang lain selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, bahkan jika itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala Aula Jiwa mengangkat tangannya. Wajah manusia yang dibentuk oleh kumpulan api hitam melebarkan mulutnya dan dengan kasar menggigit tangan kepala suku. Doki mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit pucat setelah Doki di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, tetapi api hitam tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan lolongan tajam dari mulutnya. Tubuhnya yang awalnya berukuran kepala telah menjadi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir bisa merasakan Doki di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda berusaha membebaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Doki mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit, api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Mata cekung hitamnya menatap Xiao Yan. Suara samar ludah yang tertelan bisa jadi, membuat wajah api hitam tampak asing. Devouring Flame Seer, bunuh dia. Kepala Hall of Souls dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia menangani gugusan api ini juga berbeda. Mencicit, api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, nyala api bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang-benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kelompok api hitam yang tidak biasa ini dapat melepaskan serangannya sendiri. Sungguh rasanya yang enak, api hitam bergoyang dan wajah manusia yang sangat besar sekali lagi muncul di depan Xiao Yan. Itu mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh, dengan patuh biarkan aku melahapmu. Bang! Kekuatan melahap yang menakutkan meletus dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam nyala hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang kejam di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda berkumpul dengan cepat di depannya. Mereka menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Little Yi. Yi kecil, cepat, kembali. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Little Yi adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiao Yan benar-benar akan melompat panik jika Yi kecil ditelan oleh api hitam. Yiwa petik terbalik, Little Yi hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar tangisan panik Xiao Yan. Wajah kecil yang lembut itu anehnya mengandung kemarahan saat memelototi wajah manusia. The Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame masing-masing berada di peringkat ketiga dan kedua, tetapi tidak ada yang lebih kuat atau menakutkan dari yang lain. Tentu saja, ini karena tidak ada yang benar-benar melihat pertarungan antara dua jenis api surgawi ini. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya, meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari nyala api utama, bertindak dengan arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan muncul dari dalam tulangnya. Yiwa, dalam amarahnya, tubuh kecil Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api merah muda tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa, dan kemudian nyala api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini telah dibentuk untuk menjebak sekelompok api hitam. Api surgawi dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan api,
dia tidak akan bisa menandingi kendali Little Yi. Bagaimanapun, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi ke tingkat yang sempurna dan tanpa celah karena bentuk aslinya adalah roh api. Perubahan tak terduga ini telah mengejutkan nyala api hitam nihiliti. Itu buru-buru melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi Yi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak dapat diprediksi jika wujud sebenarnya dari Nihility Devouring Flame menelan Little Yi, tapi bagaimana mungkin benih api bertindak terampil di depan Grandmaster sejati. Yi Wa, Little Yi benar-benar mengabaikan melahap api hitam Nihility. Api merah muda itu bergejolak sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar itu. Setelah itu, dengan kuat meraih wajah besar di depan banyak pasang mata yang terpana. Little Yi tampak seperti dia benar-benar berencana untuk menelan biji api Nihility Devouring Flame ini, kegentingan. Mulut pada wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Little Yi. Wajahnya mulai meronta-ronta. Api hitam terus menyembur dari tubuh wajah itu. Mereka dengan liar menyapu Yi kecil. Yi Wa, Little Yi mengabaikan pembalasan Nihility Devouring Flame. Api berwarna pink di tubuhnya menggumpal menjadi armor seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstraksi energi di dalam tubuh Little Yi. Bang-bang, sambil memblokir kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame, tinju erat Little Yi terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam berangsur-angsur menjadi sedikit tersebar. Brengsek, kamu benar-benar berani melukaiku. Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya api benih dari Nihility Devouring Flame sementara Little Yi adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api lotus pemurnian iblis. Lupakan biji api belaka. Bahkan jika bentuk aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Yan. Yi Wa, kecerdasan. Little Yi saat ini tampaknya meningkat. Tidak hanya dia bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya pun menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan Nihility Devouring Flame. Tangannya meraih wajah besar manusia saat api merah jambu yang mengerikan melonjak dari telapak tangannya. Nyala api ini benar-benar melilit Nihility Devouring Flame. Kamu berani menyempurnakanku. Anda mencari kematian. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara tegas. Nihility Devouring Flame belum pernah bertemu dengan apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun ini, tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, saya telah kehilangan koneksi dengan benih api, kepala olah jiwa, yang berdiri tidak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan biji api Nihility Devouring Flame telah terputus. Api surgawi dalam tubuh anak nakal ini telah mengalami mutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls berkedip cepat. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya nyala api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan untuk melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan bertanggung jawab kepada klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha, kepala Ola, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi, namun, kepala Ola jiwa baru saja bergerak ketika sosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi kepala Ola jiwa menjadi dingin ketika dia melihat Xiao Yan campur tangan dan memblokirnya. Dia tidak terganggu oleh douki-nya yang berkurang setelah dilahap oleh Nihility Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan paling ganas pada Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kejam dari kepala Ola jiwa ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Hall of Souls saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak douki-nya sebelumnya. Kepala olah jiwa secara alami tidak lagi dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di negara bagian ini. Keduanya sekali lagi melepaskan serangan ganas sementara Little Yi di langit melebarkan mulutnya dan mengeluarkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke dalam kelompok api di depannya. Nihility Devouring Flame, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak dapat menahan tekanan pada saat ini.
Pekikan yang menyedihkan dikeluarkan. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari klaster api merah muda seperti lalat tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Patua Hun Mo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas maju. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Apa kamu berencana melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yao Lao menjadi sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari menara. Pil dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Douseng yang tersisa dari Sky Mansion Alliance memindahkan dan menahan beberapa elit Douseng dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertarungan kacau balau akan meletus pada tanda pertama ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Sky Mansion-ku tidak sedikit pun takut padamu jika Hall of Souls menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Barisan dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bahkan bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang klan Hun berusaha yang terbaik untuk dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin melonjak di mata Patua Hun Mo saat dia dengan lembut bertanya. Hun Qianmo menatap tajam ke pria muda berpakaian hijau di depannya. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya, semuanya akan berlanjut seperti apa adanya. Hun Qianmo menghirup napas dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi kecil Yi yang besar menghantam klaster api ketika kedua belah pihak mundur. Kelompok api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki Nihility Devouring Flame, api surgawi seperti binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena mereka berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat seringkali memakan api yang lebih lemah. Ketika Xiao Yan ingin mendapatkan api jantung yang jatuh di masa lalu, nyala itu telah mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Jika seseorang membicarakannya, itu harus sedikit lebih kuat dari api lotus pemurnian iblis. Namun, api Devouring saat ini hanyalah nyala api benih. Sangat mudah bagi Little Yi untuk mengkonsumsinya. Bruk, Little Yi mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran bunga teratai. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Yan, yang sedang bertarung dengan kepala Hall of Souls. Baru setelah itu ia melayang ke suatu tempat agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai diam-diam berguling di sekitar tubuhnya. Kepala Aula Jiwa, yang terjerat dengan Xiao Yan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan tepi. Hatinya sangat terkejut hingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan berdaging Little Yi menunjuknya. Yiwa, pukul. Swoosh! Suara Little Yi baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat melesat ke langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Souls. Gemuruh. 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang menakutkan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh dua api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat kepala Hall of Souls diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan yang teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekitar tubuhnya saat dia buru-buru ditarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur sejauh 10.000 kaki. Sosok itu, kepala Aula Jiwa, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ketua Hall of Souls, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala Aula Jiwa merasa dikejutkan oleh kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya.
Dalam mimpimu, serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiao Yan. Suara yang dalam meledak di titik kontak. Mayat keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala suku ini. Mata kepala Hall of Souls suram saat dia memelototi Xiao Yan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara yang padat, anggap dirimu beruntung kali ini. Kepala ini secara pribadi akan membalas dendam di lain waktu. Mungkin, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit kedinginan setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi melonjak. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya di depan banyak mata yang terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Jantung kepala aula jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan yang berada di jalur tabrakan dengan tubuhnya.